Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, NIM 19003-177. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dan materi kedua. Materi pertama yaitu pengertian pendidikan inklusif. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO. Dari UNESCO. Berasal dari kata education for all yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua. Dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan dengan tidak membedakan keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonominya untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi siswa-siswa tersebut. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap muridnya. Ditambah bantuan dan dukungan yang diberikan oleh guru hingga anak-anak didik tersebut berhasil. Pada materi kedua yaitu mengenai latar belakang munculnya konsep inklusi. Sejarah pendidikan inklusi di dunia pada mulai diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Di Amerika yaitu pada tahun 1960-an. Di Inggris yaitu pada tahun 1991. Selanjutnya, Deklarasi Bangkok pada tahun 1994 mencetuskan perlunya pendidikan inklusif. Di Indonesia, tahun 2004, lalu tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi. Tujuan pendidikan inklusif ini sendiri diantaranya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31. Sedangkan yang melandasi pendidikan inklusi adalah filosofis, yuridis, dan empirik. Juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya Pasal 51 yang berbunyi, anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Kemudian dari hal itu muncullah pemikiran lahirnya pendidikan inklusif sebagai upaya bahwa mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Terdapat pada Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak pada tahun 1989. Dari deklarasi tersebut, banyak negara-negara di dunia yang mendorong untuk melaksanakan pendidikan bagi seluruh warga negaranya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia khususnya selama beberapa dekade yang lalu telah mengalami banyak perubahan dalam pendidikan bagi anak penyandang cacat. Perubahan-perubahan ini tidak hanya relevan bagi kepentingan dan penyandang anak dan pengayaan anak penyandang cacat, tetapi juga bagi semua yang terlibat di dalamnya, yaitu anak-anak dengan atau tanpa kecacatan, keluarganya, guru-guru, kepala sekolah, komunitas sekolahnya, dan mungkin masyarakat secara keseluruhannya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. It's so icy, 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 on my neck combination, 새로운 가간지 머리 swag, 남들이 잘 때도 쓸어담지, breaking good, life is good, 한동안 잊었어 이 느낌을, for better life, for better love, 이제는 나도 두 배 벌어. I don't give a fuck, who should give a fuck, 요즘 애들이 병신놀이 하는 거, no one give a fuck, take care of a house, 이러다마다 나이 먹었어, 후회하지 않아 나요. Let's be straight, enemies, match for technique, cardio, terminate, 좁아봐마 주워 새끼들 니네 주제를 알아매. Making really on, getting icy zone, flexing, I've been sorbing, make it trendy, we look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing, I've been sorbing, make it trendy, we look sexy. 필요해도 많은 시간 살 돈이 섣불리 시작해서 이제 바쁘니 랩스타일 비슷해 내 스타일 대쉬 고마워 네 관심은 passion이 나중에 엽는 매일에는 정중히 인사드려 볼 일 없어 우린 pardon me 윗고기 마시기 전에 차린 정신 도배하게 미쳐버린 뒤 도전들 타이밍에 ball like a laundry room get the shot go free throw 나는 몸만 하면 그때 벌고 변한 건 없어 don't like a full bro 좀 달라 보여 그거 벗겨진 색안경 눈탱이였던 놈 이제 벌어더러 one currency 바꿔 cash rules everything around me 유명세는 너 나가자 fuck that love
absorbing, make it trendy, we look sexy. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing. I've been serving, make it trendy, we look sexy. Materi keempat yaitu pro dan kontra pendidikan inklusif. Mulai dari perubahan kurikulum sampai kepada upaya pemerataan pendidikan, seperti wajib belajar 12 tahun, maupun sistem pendidikan inklusif yang beberapa tahun terakhir selalu mengundang pro dan kontra dari para pemerhati pendidikan. Pro dan kontra pendidikan inklusif menyatakan bahwa meskipun pendidikan inklusif telah diakui di seluruh dunia sebagai salah satu upaya mempercepat pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif mengalami kemajuan yang masih terjadi dengan alasan masing-masing di setiap negara. Sebagai negara yang ikut dalam berbagai konvensi dunia, Indonesia harus merespon secara proaktif terhadap kecenderungan perkembangan pendidikan inklusif. Salah satunya adalah dengan cara memahami secara kritis tentang pro dan kontra pendidikan inklusif. Pro pendidikan inklusif menyatakan bahwa yang pertama, belum ada bukti empirik yang kuat bahwa SLB merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan yang kedua, biaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal dibandingkan dengan sekolah reguler. Dan yang ketiga, banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah yang tidak dapat bersekolah di SLB karena jauh atau biaya yang tidak terjangkau. Dan yang keempat, SLB terutama yang berasrama merupakan sekolah yang memisahkan anak dari orang tua dari kehidupan sosial yang nyata, sedangkan sekolah inklusif lebih menyatukan anak dengan kehidupan nyata. Dan yang kelima, banyak bukti di sekolah reguler terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat layanan yang sesuai. Dan yang keenam, penyelenggaraan SLB berimplikasi pada labelasi anak cacat yang dapat menimbulkan stigma panjang hayat orang tua ke SLB. Dan yang ketujuh, melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses edukasi kepada masyarakat agar menghargai perbedaan. Kontra pendidikan inklusif menyatakan bahwa yang pertama, peraturan perundangan memberikan kesempatan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian masih menghendaki berbagai alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler. Terus ada ruang lingkup pendidikan inklusif. Ruang lingkup pendidikan inklusif pelaksanaan pendidikan inklusif tidak lepas dari berbagai komponen-komponen dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada komponen kesiswaan. Yang kedua ada komponen kurikulum, dan ada model kurikulum pendidikan inklusif yang terdiri dari model kurikulum reguler, model kurikulum reguler dengan modifikasi model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, model kurikulum program pembelajaran individual atau PPI, kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris Individualized Education Program merupakan karakteristik paling ketara dari pendidikan inklusif. Thomas M. Stephens menyatakan bahwa IEP merupakan pengelolaan yang melayani kebutuhan unik peserta didik yang merupakan layanan yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan serta bagaimana efektivitas program tersebut akan ditentukan. Selanjutnya ada komponen pendidik dan tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan inklusif. Tenaga kependidikan dalam pendidikan inklusif mendapat porsi tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga pendidikan yang pada pendidikan non-inklusif. Perbedaan yang terdapat pada individu niscaya akan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga pendidikan lainnya dengan tenaga kependidikan umum. Memiliki tugas seperti menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Guru yang terlibat di sekolah inklusif, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan antara lain meliputi inventarisasi pegawai,
pengusulan formasi pegawai, pengusuhan pengangkatan angkatan, mengatur usaha kesejahteraan, mengatur pembagian tugas, komponen sarana dan prasarana. Manajemen sarana prasarana, sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. Yang kelima ada komponen keuangan atau dana. Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik, walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian namun tidak serta-merta. Pendanaan penyelenggarannya dapat diikuti begitu dengan pembelajaran pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan, memiliki pendidikan inklusif dan mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan. Dan yang keenam ada komponen lingkungan atau hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mengelola dengan baik hubungan sekolah dengan masyarakat agar dapat terjaganya hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di daerah. Manajemen pendidikan inklusif. Yang pertama ada strategi pengembangan orientasi. Keluhan yang terbanyak dari para guru kelas reguler yang bekerja di pendidikan inklusif adalah bahwa mereka tidak memiliki perhatian, latihan, atau kesempatan untuk persiapan terhadap siswa-siswa berkebutuhan khusus yang ditempatkan di kelas di mana mereka mengajar. Kenyataannya, guru kelas reguler selalu menjadi partisipan aktif di dalam proses jika ingin sukses. Kompetensi dalam lingkup ini meliputi pertama, guru. Guru harus dapat berpartisipasi dalam perencanaan aktivitas pendidikan inklusif. Salah satu kunci utama keberhasilan pendidikan inklusif adalah sikap dan komitmen pada sekolah. Pada prinsipnya, guru kelas reguler, guru pendidikan khusus, dan personel sekolah lainnya semuanya harus aktif keterlibatannya di dalam perencanaan di orientasi pada pendidikan non-inklusif. Perbedaan yang terdapat pada individu niscaya akan adanya kompetensi yang berbeda dari tenaga pendidikan lainnya dengan tenaga kependidikan umum. Memiliki tugas seperti menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Guru yang terlibat di sekolah inklusif, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Manajemen tenaga kependidikan antara lain meliputi inventarisasi pegawai, pengusulan formasi pegawai, pengusuhan pengangkatan angkatan, mengatur usaha kesejahteraan, mengatur pembagian tugas, komponen sarana dan prasarana. Manajemen sarana prasarana, sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar mengajar. Yang kelima ada komponen keuangan atau dana. Pendanaan pendidikan inklusif memerlukan manajemen keuangan atau pendanaan yang baik, walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada sekolah reguler dengan penyesuaian namun tidak serta-merta. Pendanaan penyelenggarannya dapat diikuti begitu dengan pembelajaran pendanaan sekolah reguler. Maka diperlukan manajemen keuangan, memiliki pendidikan inklusif dan mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pendanaan. Dan yang keenam ada komponen lingkungan atau hubungan sekolah dan masyarakat. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu mengelola dengan baik hubungan sekolah dengan masyarakat agar dapat terjaganya hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di daerah.
Manajemen pendidikan inklusif. Yang pertama, ada strategi pengembangan orientasi. Keluhan yang terbanyak dari para guru kelas reguler yang bekerja di pendidikan inklusif adalah bahwa mereka tidak memiliki perhatian, latihan, atau kesempatan untuk persiapan terhadap siswa-siswa berkebutuhan khusus yang ditempatkan di kelas di mana mereka mengajar. Kenyataannya, guru kelas reguler selalu menjadi partisipan aktif di dalam proses jika ingin sukses. Kompetensi dalam lingkup ini meliputi pertama, guru. Guru harus dapat berpartisipasi dalam perencanaan aktivitas pendidikan inklusif. Salah satu kunci utama keberhasilan pendidikan inklusif adalah sikap dan komitmen pada sekolah. Pada prinsipnya, guru kelas reguler, guru pendidikan khusus, dan personel sekolah lainnya semuanya harus aktif keterlibatannya di dalam perencanaan di orientasi. 2. Menilai kebutuhan dan setting tujuan. Sekolah yang baik senantiasa mengembangkan pedoman pelaksanaan kurikulum dengan tujuan dan sasaran khusus yang diharapkan untuk menangani tingkat variasi siswa. Guru yang memperhatikan akan perkembangan individual, bagaimanapun kenyataannya bahwa banyak siswa yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang akan diambil menjadi pertimbangan setting tujuan dan merancang pengajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 5 kompetensi yang dihubungkan dengan fungsi penilaian kebutuhan dan setting tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru harus dapat mengumpulkan informasi untuk menentukan kebutuhan pendidikan untuk setiap siswa. Yang kedua, guru harus dapat mengevaluasi setiap penampilan siswa, baik evaluasi akademik maupun psikologisnya. Ketiga, guru harus dapat menentukan tujuan untuk setiap siswa yang lengkap, realistik, dan dapat diukur. Keempat, guru harus dapat menentukan tujuan kelompok dan tujuan kelas. Menyesuaikan setting individual adalah penting. Yang ketiga, merencanakan pengajaran. Salah satu kunci keberhasilan dalam sistem pendidikan inklusif adalah merencanakan secara mendetail dan khusus. Tanpa perencanaan yang hati-hati, upaya untuk pendidikan inklusif akan menemui frustasi, kesulitan, dan ketidakpuasan dengan proses. 6 kompetensi yang dihubungkan dengan perencanaan dengan fokus perhatian pada variabel-variabel yang secara kritik untuk usaha perencanaan. Pertama, guru harus dapat merancang prosedur pengajaran dengan tetap memperhatikan perbedaan individual siswa. Kedua, guru harus dapat mempersiapkan suatu variasi aktivitas yang akan melibatkan entry kelas dalam kelompok yang patut dicontoh, yang bervariasi dan fleksibel. Ketiga, guru harus dapat merencanakan suatu variasi alternatif strategi mengajar. Keempat, guru harus dapat mengembangkan rencana untuk menggunakan materi dan manusia sumber. Kelima, guru harus dapat mengembangkan jadwal waktu secara fleksibel yang menyediakan untuk kebutuhan belajar fisik dan sosial dari setiap siswa. Keenam, guru harus diperlukan. Mereka harus merekam tingkah laku siswa-siswanya yang menggunakan rekaman ini untuk membuat keputusan tentang berbagai teknik yang paling efektif. Kedua, guru harus dapat menyatakan tingkah laku yang tepat agar dapat merangsang usahanya secara kontinu. Ketiga, guru harus dapat memimpin aktivitas kelas dengan berbagai cara untuk mendorong interaksi siswa. Keempat, guru harus dapat merencanakan harus dapat merencanakan bersama siswa bagi penilaian secara sistematis dan kemajuan psikologis kelasnya. Yang kelima, evaluasi belajar. 3 kompetensi yang telah diidentifikasi secara kritik terhadap efektivitas pendidikan inklusif oleh Reardon atau Thomas M. Stephens tahun 1982. Yang pertama, guru harus dapat mengumpulkan dan merekam data untuk evaluasi kemajuan siswa. Yang kedua, guru harus dapat mengembangkan sistem umpan balik dengan melengkapi data secara kontinu dari siswa, guru, dan orang tua. Ketiga, guru harus dapat mengembangkan data evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan. Di samping kompetensi guru, ruang
kelas reguler yang perlu diperhatikan dalam sistem pendidikan inklusif, maka secara operasional penting dikemukakan tugas-tugas guru kelas reguler sebagai tim pelaksana dan pendidikan inklusif. Tugas guru kelas reguler dalam sistem pendidikan inklusif sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tanggung jawab terhadap kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan setiap siswa mendapat pelayanan yang sama. Yang kedua, mengadakan persiapan sesuai dengan persiapan mengajar satuan pelajaran yang biasa dipersiapkan. Yang ketiga, memberikan semua materi dalam mata pelajaran yang sesuai dengan kurikulum kepada semua siswa. Yang keempat, memperlakukan atau memberi perhatian yang sama untuk siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Yang kelima, menjalin kerjasama yang baik dengan guru konsultan dalam memecahkan kesulitan yang dialami siswa berkebutuhan khusus dalam berintegrasi dengan siswa lainnya. Dan yang keenam, mengadakan hubungan dengan guru konsultan sebelum menyajikan bahan perlu kepada siswa. Mungkin saja ada bahan pelajaran yang perlu bimbingan khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Menempatkan siswa berkebutuhan khusus sedemikian rupa agar tidak mengganggu pribadinya dan teman yang lain.